janjimu, ya dan amin. Terbukti kau genapi, teguhkan setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Are you ready? Let's lift it up. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Yesus, padamu ku percaya, firman-Mu yang kekal untuk selamanya. Shalom, IFCF Kudus. Senang rasanya saya Jessica Pantau bisa bertemu saudara semua dalam online service pada tanggal 31 Mei 2020. Saya akan memberikan beberapa informasi penting pada kegiatan-kegiatan gereja kita. Pertama, office dan kegiatan-kegiatan gereja kita ditiadakan sampai waktu yang belum ditentukan. Kedua, saudara juga bisa mengikuti akun sosial media kita di Facebook, Instagram, dan YouTube. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan, bisa memberikan pada nomor rekening yang tertera. Dan bagi saudara semua yang ingin menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan pada saat ini, bisa menyalurkan di IFGF Peduli. Jangan lupa juga saudara bisa menyaksikan live pray and worship jam 9 malam setiap hari di akun sosial media Instagram Pastor Daniel Kapantau 75. Kami berharap online service ini bisa memberkati saudara semua. Have a blessing. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara semua, Jemaat IFCF Kudus, dimanapun Anda berada sekarang. Saya percaya walaupun kita tidak bisa sama-sama beribadah di gereja, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, dimanapun saudara berada, memberikan damai dan sukacita bagi saudara semua. Roma 4 ayat 20-21 mengatakan bahwa tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kasih dan damai sukacita-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami setiap dalam cap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan, janji-Mu selalu sertaku. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah
takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghidupkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu yang menentukan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya tak pernah meninggalkanku, Tuhan. Janjimu besar dalam hidupku. Semua hariku kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntutku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru,
setiamu selamatkanku, tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Percayakah saudara, kita punya Tuhan yang besar, amin. Sekalipun ada banyak rintangan, ada banyak cobaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kini, kita sama-sama percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini saudara, dimanapun saudara berada, mari angkat tanganmu, nyanyikan dengan imanmu bahwa kita akan teguh bersama dengan Tuhan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kau perlindunganku. Kau perlindunganku. Kau perlindunganku Tuhan. Tak pernah kau tinggalkanku. Kami kan teguh bersamamu Tuhan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Yakin kau kan
Shalom Bapak Ibu semua saudara, Jemaat IFCF Kudus yang sangat saya kasihi. Sungguh saya percaya bahwa walaupun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gedung ini, namun saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat-tempat kita masing-masing. Tuhan ada di rumah-rumah kita. Tuhan ada di saat saya dan saudara beribadah dari rumah bersama-sama dengan keluarga kita semuanya. Dan saya percaya bahwa dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar akan menguatkan kita semuanya, akan memulihkan kita semuanya, akan mendorong kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja setiap kita orang percaya, saat kita terima Yesus di umur berapapun, setelah terima Yesus kemudian kita langsung ada di surga dan tidak lagi ada di muka bumi ini. Mungkin kita nggak akan mengalami hari-hari sulit yang mungkin sedang dunia sedang hadapi hari-hari ini. Namun kenyataannya setiap kita yang belum dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, kita masih melalui berbagai macam kesulitan kehidupan, berbagai macam ujian demi ujian. Tapi tahukah saudara bahwa saat-saat seperti itu terjadi adalah kesempatan besar untuk Anda mengalami pertumbuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, dan melihat hidup Anda menjadi keindahan yang dipakai Tuhan untuk orang lain bisa melihat keindahannya Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini, dan biar setiap kebenaran yang kami akan dengar akan menguatkan kami, akan menuntun kami, akan mengingatkan kami dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan belajar dengan satu topik, Count It All Joy. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus pasal pertama, ayat yang kedua sampai keempat, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wow, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Di New King James, knowing that the testing of your faith produce patience. Wow, luar biasa sekali. Ayat yang kedua, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Ujian. Bisakah Anda dan saya berbahagia di saat-saat tes, ujian, atau izinkan saya pakai kata situasi krisis, situasi berbahaya datang kepada kita? Bisakah kita berbahagia? Bisakah kita bersuka cita? Kalau itu yang dikatakan Alkitab, kalau itu yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, saya meyakini, saya dan saudara, apapun situasinya, bisa berbahagia, bisa bersuka cita. Orang biasanya menghitung segala sesuatu yang baik. Hitung jumlah uangnya mungkin, hitung jumlah hartanya, hitung jumlah mobilnya, hitung jumlah perusahaannya mungkin. Bahkan adalah salah satu majalah terkenal di muka bumi ini yang suka menghitung jumlah kekayaan orang lain. Kita itu kalau mau menghitung uang, menghitung sesuatu yang baik itu enak banget gitu ya. Suka sekali. Ya, bahkan kalau Anda yang punya usaha, biasanya suka menghitung modal saya segini, ya kira-kira untungnya berapa. Itu enak. Tapi kenapa Yakobus ya mengatakan bahwa kalau kita sedang dites oleh Tuhan, ada dalam ujian, ada dalam persoalan, ada di situasi berbahaya, kenapa kita harus menghitungnya itu sebagai kebahagiaan? Ada apa dengan hal tersebut? Dan bagaimana Anda bisa berbahagia di situasi yang sulit ini? Sekali lagi, orang mungkin akan membuat ya sebuah pernyataan, hari-hari ini hari-hari yang sulit dan sulit untuk kita berbahagia. Tapi izinkan firman Tuhan mengajarkan kita pagi ini bahwa di situasi sulit ini kita bisa berbahagia.
kita bersukacita. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar 3 hal sederhana pada pagi yang luar biasa ini, agar supaya bagaimana situasi ini, ujian ini, bisa kita lalui dengan berbahagia, bisa kita lalui dengan sukacita yang daripada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun ujiannya, apapun kesulitannya, apapun krisisnya, hadapi saja. Sederhana, hadapi. Karena teman-teman semuanya, bahwa selama kita hidup, akan terus ada yang namanya berbagai-bagai macam ujian yang bisa saya dan saudara hadapi. Terlalu banyak contoh di Alkitab, baik tokoh maupun bangsa, untuk sampai kepada apa yang Tuhan janjikan, untuk sampai kepada level kehidupan yang Tuhan inginkan, selalu melalui yang namanya sebuah proses. Teman-teman semuanya, Alkitab mengatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Garis bawahi kata-kata terhadap imanmu. Kata-kata itu menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang percaya menghadapi ujian iman. Apakah Anda orang percaya? Tentu semua kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang percaya, dengarkan baik-baik ini, diperhadapkan dengan ujian. Suka atau tidak suka. Bentuknya bisa bermacam-macam. Tapi dengarkan baik ini, saya dan saudara diperhadapkan. Oleh karena diperhadapkan, maka saya dan saudara harus bersikap sebagai orang percaya yang hadapi saja ujiannya. Teman-teman semuanya, sekali lagi, hadapi saja ujiannya. Ujian itu harus dihadapi, bukan dihilangkan. Ujian itu harus dihadapi, bukan disingkirkan. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, karena pada waktu engkau menghadapi ujian, engkau sedang bekerja bersama-sama dengan imanmu. Yang pada akhirnya ketika engkau bekerja bersama-sama dengan imanmu, itu akan membuat engkau level imannya terus bertumbuh hari ke hari menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat yang ke-22, kamu lihat iman bekerja, ya, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu, teman-teman semuanya, akan membuat Anda dan saya menjadi sempurna imannya. Belum sempurna, tapi terus mengalami kesempurnaan dari hari ke hari. Kata kuncinya, bekerja bersama. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya dan saudara diperhadapkan dengan ujian, kesulitan, hadapi saja. Katakan kepada dirimu hari ini, saya akan menghadapi apa yang diperhadapkan oleh Tuhan untuk saya. Menjadi kesulitan yang sangat dalam konteks menghadapi ujian kalau Anda nggak siap. Ada orang yang berkata begini, Pastor, kita kan nggak tahu COVID-19 ini akan menyerang Indonesia dan banyak orang yang nggak siap. Ya, bisa saja. Tapi menurut saya, justru di hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus membangun kesiapan iman kita untuk menghadapi situasi ini. Makanya sering saya bilang bahwa kita tidak lagi ada di titik di mana kita menggerutu, kita marah, kita bertanya kenapa ini terjadi, kapan ini selesai. Hari ini saya berkata bahwa orang yang siap di situasi yang sulit ini untuk menghadapi ujian yang diperhadapkan oleh Tuhan, maka orang itu akan dapat menghadapi ujian ini dengan baik. Bayangkan ketika Anda ada di bangku sekolah, bangku kuliah. Setiap mata kuliah, mata pelajaran selalu akan ada ujian di situ. Teman-teman, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ada kuis harian, macam-macam. Semua bentuk ujian tersebut ditujukan untuk menguji setiap pelajaran yang telah Anda pelajari.
Yang sebenarnya pelajaran-pelajaran yang kita terima di jam-jam mata kuliah, mata pelajaran adalah sedang mempersiapkan kita. Bukankah pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda baca firman Tuhan, Anda merenungkan firman Tuhan, Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan kehidupan rohanimu, kualitas imanmu, untuk siap menghadapi setiap proses-proses kehidupan di muka bumi ini. Jadi hari ini, teman-teman semuanya, jemaat AFJF yang dikasih oleh Tuhan, hadapi ujiannya, jangan dihindari. Siapkan dirimu untuk menghadapi ujian ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tips bagi Anda, jangan buat ujian sendiri. Karena tanpa Anda buat ujian, ada ujian yang sudah tersedia buat Anda dan saya. Ingat, saat dalam situasi berbahaya, Anda bisa berbahagia. Kenapa? Bukankah setiap ujian itu menghasilkan? Bukankah setiap ujian itu akan ada hasilnya? Hasilnya selalu bergantung kepada apa yang Anda kerjakan di ujian ini, apa yang kau siapkan di ujian ini. Saya percaya bahwa setiap orang percaya yang hidup dalam Tuhan, yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, yang hatinya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, yang sikapnya adalah sikap yang datang dari pengenalan akan Tuhan. Ujian apapun yang Anda hadapi, dapat Anda hadapi dan Anda akan berhasil. Katakan amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, yang pertama, hadapi saja ujiannya. Yang kedua, yakinilah bahwa Tuhan terlibat dalam setiap proses ujian yang Anda dan saya sedang hadapi. Katakan amin. Tuhan terlibat dalam setiap proses ujian yang sedang saya dan saudara hadapi. Ayat yang sudah sangat kita kenal. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketahuilah dan yakinlah akan hal ini, bahwa Tuhan senantiasa terlibat dalam setiap proses ujian, proses-proses yang sulit sekalipun. Kan hari-hari ini yang mungkin COVID-19 telah memberi dampak yang besar dalam kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan bukan kepada kita saja, kepada berbagai macam tempat, berbagai macam bangsa, berbagai macam kalangan, bukan saja orang miskin, tapi orang-orang kaya. Bukan saja orang-orang yang di kota, tapi orang-orang di desa. Seluruh pelosok mengalami hal yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, teman-teman semua yang dikasih Tuhan, dalam situasi ini, masih yakinkah engkau bahwa Tuhan pegang kendali dan terlibat di hari-hari sulit ini? Kalau Tuhan terlibat dalam setiap ujian yang Dia izinkan, percayakah engkau bahwa keterlibatan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi hari esokmu, bagi masa depanmu? 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan saya dan kekuatan saudara. Pada waktu saat itu terjadi, kata Alkitab, dengarkan baik-baik, Anda bisa baca dengan jelas dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu itu terjadi, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga ayat itu berkata, kita dapat menanggungnya. Jangan pernah berkata bahwa situasi ini terlalu berat, terlalu sulit. Memang logika manusia akan berkata demikian, karena memang dampaknya sedemikian besar bagi semua kita di hari-hari ini. Namun, kalau Anda percaya dan meyakini keterlibatan Tuhan dalam setiap proses ujian, dan kalau Anda percaya Dia bekerja dalam segala sesuatu termasuk apa yang kita hadapi hari ini. Kalau engkau percaya itu, percayakah engkau apapun yang kau hadapi akan mendatangkan kebaikan buat engkau. Tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, keluargamu. Ya, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap persoalan kita masing-masing. Sehingga di situasi krisis ini Anda akan berkata begini, saya bisa menanggungnya. Saya bisa memikulnya. Karena saya tidak memikulnya sendiri. Saya bersama-sama dengan Tuhan yang ada bersama-sama dengan hidup saya.
dengan keluarga saya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang menjadikan apa yang kelihatan dari apa yang tidak kelihatan. Yang firman-Nya ada di hidup saya dan hidup saudara. Yang kuasanya diberikan buat saya dan saudara. Yang dia mati di kayu salib untuk saya dan untuk saudara. Yang dia datang bukan mencuri, bukan membunuh, membinasakan. Tapi dia datang untuk memberikan kehidupan. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kenapa Anda tidak yakin akan penyertaan Tuhan? Hari-hari ini saya banyak mendengar kesaksian bahwa justru di hari-hari krisis berkat Tuhan mengalir dengan luar biasa. Baru saja saya berjumpa dengan teman saya. Dia berkata, "Pastor, harusnya tema khotbah kita di hari-hari ini adalah di balik krisis tersedia berkat besar." Saya bertanya, "Apa maksudmu?" Saya bilang begitu. Dan dia berkata, "Saya sangat surprise sekali, terkejut sekali. Ada orang yang mampir ke rumah saya dan tiba-tiba memberikan sejumlah uang yang besar. Puluhan juta. Ya saya mendengarnya, wow. Orang itu dia tidak kenal. Ya. Dan ketika ditanya, ya kok bisa dibawa ke sini? Ya Tuhan yang menyuruh untuk bawa sejumlah besar uang ke teman saya tersebut. Dan saya waktu mempersiapkan ini untuk disampaikan kepada saudara, saya dalam hati berbicara begini. Tuhan berbicara dalam hati saya dan suara itu berkata begini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya ya di masa-masa sulit, ya di masa-masa sukar mengalami pengalaman kesendirian. Tuhan ada di hari-hari yang sukar untuk menyatakan pertolongan. Saya juga merasakan dengan begitu luar biasa bahwa dalam 2 bulan kurang lebih ya kita mengalami situasi COVID-19. Tuhan memelihara dengan luar biasa. Tuhan memelihara keluarga saya dengan luar biasa. Berkat mengalir. Terus-menerus memelihara kami sekeluarga. Dan saya juga percaya Tuhan memelihara saudara semuanya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam diri saya dan dalam diri saudara semuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, who you are, siapa engkau dalam Tuhan, menentukan kebahagiaan Anda dalam menghadapi setiap ujian dan persoalan. Siapa engkau dan saya dalam Tuhan? Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Wow. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang ke-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah film judulnya The Lion King, real, binatangnya asli, muncul singa. Salah satu scan yang saya nonton adalah ketika si Simba ya melarikan diri ke sebuah tempat dan dia hidup bersama-sama dengan binatang-binatang yang lain, ada babi hutan, ada binatang-binatang yang lain. Dan dia dalam kondisi terpuruk, dia dalam kondisi putus harapan, kehilangan kemampuan untuk mempercayai bahwa dialah yang sebenarnya mewarisi tongkat kepemimpinan dari ayahnya yang sudah mati, dibunuh oleh pamannya sendiri namanya Scar. Dan justru pamannya Scar yang memimpin menjadi raja di tempat si Simba yang sebenarnya.
Suatu ketika ada temannya datang untuk mengajak si Simba untuk merebut ya tahta kerajaan yang dipimpin oleh si Scar pamannya itu, dia berkata, saya nggak bisa, saya nggak mampu lagi. Siapa saya? Saya orang yang dia berkata bahwa dialah yang membunuh ayahnya, karena ternyata itu memang ya isu yang dibangun oleh pamannya supaya si Simba ini selalu merasa bersalah, selalu merasa nggak bisa dan gak layak untuk menjadi raja. Nah, suatu ketika ada seekor monyet yang ternyata tahu historis dari kisah yang sebenarnya bahwa yang bunuh ayahnya bukan si Simba tapi si pamannya yang namanya Scar yang sudah menjadi raja. Singkat cerita begini, si monyet itu mengajak si Simba yang kata si monyet itu akan memperlihatkan bahwa ayahnya masih hidup. Nah, karena penasaran si Simba mengikuti monyet tersebut dan sampailah mereka ya di sebuah sungai. Dan si Simba bertanya, mana ayah saya? Si monyet itu berkata, coba kamu lihat ke dalam sungai. Dan ketika dia melihat ke dalam sungai, Simba ini melihat wajahnya sendiri. Di film itu digambarkan begini, ketika dia melihat wajahnya sendiri, ya tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah ayahnya yang sudah meninggal dan ayahnya mulai berbicara. Ya, beberapa hal yang dikatakan ayahnya dan kemudian ayahnya berkata begini, you must remember who you are. Ayahnya sedang mengingatkan kepada si Simba anaknya, kamu harus ingat siapa engkau sebenarnya. Ayahnya sedang mengingatkan kepada Simba bahwa dialah keturunan dari ayahnya yang sudah meninggal, yang harus menjadi raja, yang harus memimpin singa-singa yang lain dan binatang-binatang yang lain. Harus menjadi pemimpin yang menjaga ya setiap binatang-binatang yang lain di film tersebut. Singkat cerita, si Simba memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya dengan sebuah kehidupan yang berbeda, dengan pengharapan, dengan kekuatan, dengan menyadari dia sebenarnya siapa. Kalau ayahnya datang menampakkan diri kepada dia, ya, dan berkata, you must remember who you are. Kata-kata itu telah mengubah hari-hari buruk dalam diri si Simba di film itu, sehingga membuat dia berubah pikiran bahwa dia adalah singa yang punya kekuatan untuk bisa melakukan banyak hal di tempat dia berada. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita adalah ahli warisnya Allah. Ya, apa yang kita warisi? Ya, kita berhak menerima janji-janji Allah yang akan kita terima bersama-sama dengan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, iman yang ada dalam diri saya dan saudara akan menjadi kekuatan untuk kita bisa mengalahkan setiap ujian-ujian kehidupan, tantangan-tantangan kehidupan. Ya, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan. Di dalam diri saya dan saudara ada iman, ada kekuatan yang akan membuat kita mampu untuk melalui hari-hari yang sukar. Sehingga itulah menurut saya kenapa kita bisa berbahagia di saat-saat ujian. Kenapa kita harus menghitung semua hari-hari ujian sebagai suatu kebahagiaan? Karena kita tahu di dalam diri kita ada kuasa, ada iman yang memampukan kita untuk melalui hari-hari sukar. Dan bukan saja melaluinya, kita bisa keluar sebagai pemenang. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sanggup menghadapi segala perkara. Wow, kita adalah orang-orang yang sanggup ya menghadapi segala perkara karena Tuhan beri kita kekuatan dan kemampuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian, you must remember who you are in Christ Jesus. Ingatlah selalu siapa engkau dalam Tuhan. Engkau bukan pecundang, tapi engkau pemenang. Oleh karena itu, bersukacitalah, berbahagialah walaupun hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah. Saya akhiri dengan quote dari Pastor Jimmy Untoro. Saat ujian itu datang, jangan pandang besarnya dan beratnya ujian tersebut. Namun perhatikanlah bahwa Anda adalah orang yang terpilih untuk
menghadapinya. Saya dan saudara adalah orang yang terpilih oleh Tuhan untuk dapat menghadapi hari-hari sukar ini. Dan Tuhan akan berikan kemenangan buat Anda dan saya. Saya berdoa buat setiap saudara. Tuhan memberkati engkau hari ini dengan kekuatan yang baru. Dan bahkan di hari-hari sulit ini engkau akan dapat bersuka cita. Engkau akan dapat berbahagia. Karena engkau tahu saat engkau menghadapi ujian, ada Tuhan bersama dengan engkau. Karena engkau tahu di saat-saat ujian itu datang, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan pada waktu engkau sedang diuji oleh Tuhan, dan ketika engkau tahu siapa dirimu, engkau adalah anak Allah yang mewarisi setiap janji-janji Tuhan, maka percayalah, engkau mampu melalui situasi ini dan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati setiap apa yang kau perlukan dan butuhkan. Damai dan sejahtera Tuhan melimpah atas kita semuanya. Dalam nama Yesus terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.